Pernah nggak sih Anda merasa sudah niat banget ingin berubah atau sembuh dari suatu masalah, tapi rasanya kayak mentok? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkah Anda? Nah, di bedah literatur kali ini, kita akan menjawab satu pertanyaan krusial. Apa sebenarnya secondary gain itu, dan bagaimana dampaknya dalam proses psikoterapi? Pembahasan kita ini diangkat dari analisis mendalam karya Yusdi Lastutianto. Bersiaplah, karena kita akan membongkar rahasia pikiran bawah sadar dengan cara yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadi, ini nih paradoks utama yang sering banget bikin pusing para terapis. Mengapa seseorang yang secara sadar benar-benar ingin sembuh, justru ujung-ujungnya mensabotase dirinya sendiri. Kadang gampang banget ya buat kita ngejudge, dia emang kurang niat aja, atau dasar pemalas. Tapi, coba deh kita posisikan diri sebagai detektif sebentar. Kalau kita perhatikan lebih dekat, sebenarnya ada konflik masif di dalam sana. Sebuah tarik ulur antara keinginan sadar untuk pulih melawan dorongan bawah sadar yang mati-matian ingin mempertahankan penyakit tersebut. Disinilah misteri kita bermula. Coba perhatikan data ini, angkanya cukup mengejutkan loh. Dari sebuah studi klinis terhadap 99 pasien psikiatri rawat jalan, terungkap bahwa 41,4% pasien sebenarnya punya ekspektasi atau mengharapkan keuntungan terselubung dari penyakit mereka. Tapi yang bikin ini jadi tantangan diagnostik yang berat, hanya 9,5% dari mereka yang berani jujur dan mengakuinya ke dokter. Bayangkan, ada jurang yang sangat lebar antara apa yang dipikirkan secara sadar dengan apa yang diam-diam disembunyikan oleh alam bawah sadar. Masuk ke bagian 1, anatomi secondary gain. Untuk memecahkan kasus sabotase diri ini, kita harus kenalan dulu dengan tersangka utama kita. Kita harus tarik garis tegas antara dua hal ini, primary gain dan secondary gain. Primary gain itu ibarat petugas pemadam kebakaran di dalam diri kita. Dia yang bertugas meredakan kecemasan atau konflik internal saat gejala itu pertama kali muncul. Nah, kalau secondary gain, ini adalah hadiah tambahan dari luar yang datang setelah gejalanya menetap. Misalnya nih, dapat uang kompensasi, bisa menghindari kerjaan yang bikin stres, atau sesederhana dapat perhatian ekstra dari keluarga. Pikiran sadar kita mungkin teriak ingin sembuh, tapi pikiran bawah sadar kita, wah dia sama sekali nggak mau kehilangan hadiah-hadiah enak ini. Kalau kita mundur sedikit ke sejarah dari analisis J. Katz, Sigmund Freud adalah sosok pertama yang merumuskan konsep primary dan secondary gain ini. Tapi yang perlu banget digarisbawahi di sini adalah psikologi modern saat ini nggak melihat secondary gain sebagai bentuk kemalasan atau pura-pura sakit. Sama sekali bukan. Ini justru dilihat sebagai sebuah mekanisme pertahanan bawah sadar yang sangat amat canggih untuk bertahan hidup. Biar lebih kebayang, mari kita pakai analogi dari era Perang Dunia Kedua. Bayangin ada seorang tentara yang terluka dan dirawat di rumah sakit. Secara sadar dia patriotik banget, dia ingin cepat sembuh biar bisa balik membela negaranya. Tapi pikiran bawah sadarnya sangat paham bahwa sembuh berarti dia harus balik ke garis depan peperangan yang isinya peluru dan ledakan. Terus apa yang terjadi? Pikiran bawah sadarnya secara otomatis akan memperlambat atau menahan proses penyembuhan itu demi melindungi nyawanya. Ini bukan pengecut loh ya, ini murni insting perlindungan diri yang absolut. Kita lanjut ke bagian 2, spektrum pertahanan bawah sadar. Terus gimana sih cara mekanisme pertahanan ini muncul di kehidupan sehari-hari? Kita bisa membaginya ke dua zona utama. Pertama, the thunder zone. Ini zona yang mungkin sering banget kita alami. Kayak tiba-tiba pengen banget ngemil yang manis-manis pas deadline kerjaan lagi numpuk. Gejala ini ngasih rasa nyaman dan tenang secara instan. Nah, yang kedua ini the combat zone, yang sifatnya jauh lebih patologis dan bahaya. Di zona ini, seseorang secara nggak sadar rela menghancurkan karir atau kesehatannya sendiri semata-mata sebagai bentuk balas dendam atau buat menghukum figur otoritas yang dulu pernah menyakiti mereka. Penyakit tiba-tiba berubah fungsi menjadi sebuah senjata. Kalau kita bedah lagi, spektrum ini punya 4 fungsi utama. Ada fungsi protektif, di mana gejala jadi tameng dari ancaman luar. Lalu kompensasi afektif, di mana sebuah kecanduan dijadikan pengganti rasa kasih sayang yang hilang. Ketiga, manipulasi lingkungan. Contohnya sakit psikosomatis, biar pasangannya nggak jadi pergi ninggalin dia. Dan terakhir, agresi pasif, yaitu menghukum orang lain lewat kegagalan diri sendiri. Jadi kalau ada yang tiba-tiba kena serangan panik hebat tepat sebelum interview kerja, itu sangat mungkin bukan kebetulan belaka. Itu adalah tameng bawah sadar yang sedang melindunginya dari potensi penolakan. Bagian 3, jalan buntu pendekatan kognitif. Pemahaman tentang tameng bawah sadar ini membawa kita pada sebuah realitas klinis yang lumayan keras. Logika murni kadang nggak berkutik kalau harus berhadapan dengan taktik bertahan hidup emosional yang udah berurat akar. Mari kita lihat kasus Kate. Kate ini mengalami kemandulan selama lebih dari 5 tahun.
Secara medis, dokter sampai bingung karena nggak ada satupun masalah fisik di organ reproduksinya. Semuanya normal. Ini disebut kemandulan idiopatik. Semua pengobatan medis konvensional terus-terusan mentok karena mereka cuma melihat dari kacamata biologis dan logika saja. Tapi, setelah dilakukan investigasi psikologis yang mendalam, terbongkarlah sebuah rahasia bawah sadar yang mengejutkan. Waktu Kate masih kecil, ibunya langsung mengalami gangguan mental yang parah setelah melahirkan Kate. Pikiran bawah sadar Kate yang saat itu masih anak-anak langsung membuat kesimpulan yang ekstrim, kehamilan menyebabkan kegilaan abadi pada wanita. Jadi kemandulan Kate selama ini sebenarnya adalah secondary gain. Itu adalah perisai protektif biologis dari pikirannya sendiri buat mencegah Kate menjadi gila seperti ibunya. Benar-benar luar biasa kan? Ada lagi nih kasus lain, sebut saja Mr. N. Beliau ini menderita serangan panik yang parah banget, sampai melumpuhkan kehidupannya dan bikin dia selalu menghindari interaksi sosial. Dikasih obat psikiatri penenang seperti SSRI, nggak mempan. Pakai terapi perilaku yang logis, gagal juga. Kenapa bisa gitu? Karena saat secondary gain sedang beroperasi di balik layar, pikiran bawah sadar akan bertarung melawan intervensi apapun yang mencoba merenggut sistem perlindungannya, apalagi kalau nggak dikasih solusi pengganti yang sepadan. Bagian 4. Resolusi melalui parts therapy. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita menembus dinding pertahanan yang sekuat ini? Jawabannya ada di modalitas psikologis mutakhir yang bisa melompati dinding kognitif tadi. Konsep dasarnya disebut no bad parts atau tidak ada bagian yang jahat. Ini penting banget, kita harus pakai empati bukan penghakiman. Niat tertinggi dari setiap bagian pikiran kita, sekalipun wujudnya berupa kecanduan atau fobia yang bikin frustrasi, adalah murni untuk melindungi diri kita. Jadi tujuan terapinya bukan buat membunuh bagian yang kita anggap buruk ini, melainkan kita meringankan bebannya dan ngasih dia peran adaptif yang baru dan pastinya lebih sehat. Praktiknya seperti apa? Daripada memaksa pasien untuk langsung berubah, terapis biasanya menggunakan teknik seperti hipnoterapi atau NLP Six-Step Reframe sebagai jalan negosiasi. Langkahnya, kita identifikasi polanya, kita ajak ngobrol bagian pikiran yang bermasalah itu, lalu kita pisahkan antara perilaku buruknya dengan niat protektifnya yang baik. Terus kita minta pikiran bawah sadar untuk mencari opsi-opsi baru. Terapis ibaratnya bernegosiasi gini, bisa nggak sih kita tetap dapat perlindungan ini, tapi pakai cara yang nggak merusak kesehatan? Ini adalah pendekatan yang benar-benar win-win solution. Terakhir, bagian 5, harmoni ekologis pikiran. Ada satu peringatan yang sangat amat krusial di sini. Seorang terapis nggak boleh sembarangan atau ceroboh pakai sugesti otoriter cuma buat menghapus sebuah gejala secara paksa. Itu sama aja dengan malapraktek ekologis. Kalau kita mencabut sebuah secondary gain tanpa ngasih pengganti kompensasi emosional, struktur kepribadian orang tersebut bisa runtuh. Atau malah muncul gejala fisik baru yang jauh lebih parah. Pikiran manusia bisa merespon tindakan paksa itu dengan depresi reaktif, dan itu sangat membahayakan nyawa mereka sendiri. Jadi, kesimpulan besar dari literatur yang kita bedah kali ini adalah, kita ini, manusia, adalah penyintas di dalam ekosistem emosi kita sendiri. Kalau ada penolakan atau resistensi untuk sembuh, itu bukan berarti kita lemah mental atau kurang motivasi, sama sekali bukan. Itu adalah sebuah intervensi darurat dari alam bawah sadar kita. Penyembuhan yang sejati itu mengharuskan kita untuk merangkul dan menyatukan bagian-bagian pikiran yang terpecah ini menjadi sebuah tim pelindung yang harmonis, bukannya malah mengajak mereka berperang. Sebagai penutup dari bedah literatur kita hari ini, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Coba ingat-ingat lagi, kebiasaan buruk apa yang rasanya susah banget dihentikan? Atau mungkin gejala penyakit apa yang terus-terusan menahan potensi diri Anda? Tanyakan pada diri Anda sendiri, keuntungan sekunder apa yang diam-diam sedang melindungi Anda hari ini? Sadar akan hal ini mungkin adalah kunci pertama menuju kesembuhan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan mendalam ini, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.